Akhirnya Donald Trump kembali menjadi fokus utama kita dan nanti malam kelihatannya itu belum selesai. Tapi setidaknya satu yang sudah dilewati adalah data inflasi tadi malam yang ternyata berujung kepada data yang lebih tinggi daripada ekspektasi. Bagaimana market merespon? Ya, sesuai dengan apa yang terjadi bulan lalu, ternyata terjadi pembalikan di malam hari, terutama untuk beberapa case ya kaitannya dengan harga emas tentunya. Nah, tapi apakah ini akan berlanjut apa tidak? Itu yang perlu kita cermati terlebih dulu dari ulasan berikut ini. So, penggerak market ada dua di sini yang saya rangkum. Pertama terkait dengan data inflasi yang ternyata hasilnya lebih panas daripada yang diperkirakan. 3%, muncul 3% dari ekspektasi 2,9%. Kemarin kita sempat ingatkan bahwa ada kemungkinan inflasi tersebut akan relatif naik karena mengingat ada kebetulan saja efek musiman atau efek ya awal tahun. Ini kaitannya dengan belanja awal tahun atau belanja efek pasca liburan kemarin. Nah, otomatis disitulah membuat kecenderungan inflasi mulai kenaikan karena tingkat permintaan yang tinggi. Nah, tapi apakah ini akan lanjut lebih luas lagi atau tidak? Itu yang perlu dicermati dari data PPI nanti malam. Nah, tapi imbas dari apa yang terjadi tadi malam adalah mengurangi ekspektasi penurunan suku bunga dari Federal Reserve. Walaupun dengan demikian, Powell sendiri mengatakan bahwa itu tidak serta-merta akan mengubur kemungkinan untuk penurunan suku bunga. Hanya saja, mau tidak mau, dia tidak akan lakukan cut rate di bulan Maret. Nah, jadi dalam pernyataan yang kedua atau di hari kedua, Powell atau Jerome Powell di hadapan Kongres, justru dia mengatakan bahwa posisi ini justru ya bisa dibilang akan semakin memperkuat alibi mereka untuk tetap mempertahankan kebijakan restriktif. Dan itu berarti suku bunga akan dipertahankan. Nah, jadi belum ada trigger ataupun berada pada pemicu untuk memperkuat ya alasan untuk menaikkan suku bunga. Nah, juga ini kaitannya dengan kenaikan imbal hasil atau ya yang kita sebut dengan US Treasury Yield yang kecenderungannya itu dianggap sebagai patokan suku bunga jangka panjang. Menurut Jerome Powell, kenaikan yang terjadi belakangan ini bukan dikarenakan dampak dari inflasi yang mengalami kenaikan ataupun sticky, tapi juga bukan karena kebijakan dari Federal Reserve. Ini melainkan ada hal di luar itu dan ada kecenderungan membuat khawatir para pelaku pasar. Dan itulah yang sedang dinantikan dan sedang dicermati oleh Fed sehingga mereka tidak bisa memutuskan secara cepat ataupun buru-buru. Nah, pada dasarnya meskipun dengan inflasi yang ada saat ini ya tapi tetap saja membuat Fed akan tetap bersikap hati-hati. Jadi saya rasa pernyataannya akan relatif sama atau relatif dengan nada yang sama, tidak terlalu dovish tapi juga tidak terlalu hawkish dan dia berada di tengah-tengah. Dan itulah sebabnya bagi saya pernyataan ini relatif menenangkan setelah data inflasi yang sempat muncul. Itulah sebabnya kenapa saat emas mengalami penurunan sampai 2864, dia langsung rebound dengan cepat ke level 2900 kembali. Jadi yang ini akan mengcover dari apa yang terjadi sebelumnya. Nah, kaitannya dengan data inflasi, Powell mengatakan bahwa dia perlu mencermati lebih lanjut dari data PPI. Ini korelasinya adalah ke data inflasi PCE, di mana inflasi PCE itu adalah ukuran inflasi yang lebih disukai oleh Federal Reserve dan kemungkinan baru akan dirilis di akhir bulan. Sementara PPI baru akan kita dengar atau kita lihat nanti malam. Nah, sementara itu kalau Anda perhatikan harga minyak kembali turun, gagal tembus 74, bahkan dia tertahan di level 73, kemudian dia ambruk di bawah level 71. Dan pagi ini kita sudah lihat lagi dia ada di 70,50-an. Ini persis dengan apa yang kita duga kemarin teman-teman, bahwasanya kalau misalkan kita perhatikan dari pergerakan secara teknis, dia tidak condong untuk mengalami penguatan lebih lanjut. Yang kedua ada alasan-alasan yang juga sudah memberikan indikasi. Kaitan yang pertama adalah data inventory versi API satu hari yang lalu itu kecenderungannya menunjukkan adanya bisa dibilang oversupply ya, sehingga itulah yang membuat saya yakin bahwa harga minyak tidak terlalu kuat untuk mulai kenaikan. Nah, ternyata itu dikonfirmasi lagi oleh data versi EIA tadi malam yang ternyata angkanya juga kurang lebih sama ya, 4 jutaan. Jadi di atas ekspektasi, walaupun kalau kita compare dengan previous 8 juta itu berarti menandakan penurunan. Tapi pada dasarnya ini berarti menandakan bahwa tingkat konsumsi ataupun permintaan yang kecenderungannya relatif lebih lemah. Jadi inilah yang membuat kenapa harga minyak kecenderungannya mulai penurunan. Yang kedua adalah faktor proyeksi dari OPEC. Jika sebelumnya OPEC memberikan proyeksi ataupun optimisme terkait dengan tingkat pertumbuhan permintaan, kali ini tidak seagresif yang sebelumnya teman-teman. Bahkan untuk proyeksi 2025 ataupun 2026 kecenderungannya dipertahankan tetap. Tidak ada perubahan,
dan bahkan tidak ada optimisme yang berlebihan seperti yang sebelum-sebelumnya. Jadi saya rasa ini juga mencerminkan adanya keraguan dari para petinggi ataupun para pejabat yang berwenang di grup OPEC tersebut. Yang ketiga, ini kaitannya dengan Rusia Ukraina. Donald Trump tadi malam kurang lebih berkomunikasi dengan Presiden Vladimir Putin, dan menurut Trump mereka berkomunikasi sampai kurang lebih 1 jam lebih dan mendapatkan adanya kesepakatan. Jadi ceritanya menurut Trump, Putin justru antusias untuk mengakhiri perang ini, sehingga akhirnya juga melakukan perjanjian bahwa dia juga tidak ingin melakukan perang dalam 6 bulan ke depan. Ya kita lihat saja apakah ini akan berhasil atau tidak, karena memang tidak melibatkan juga Zelensky dari Ukraina yang akan ditemui secara terpisah oleh Menteri Keuangan Scott Bessent. Nah, cuma di sini teman-teman, yang ada posisi dari yang terjadi nanti ke depan, memang kita akan tunggu sampai ada realisasi dari pertemuan antara Donald Trump dan juga Vladimir Putin, dan kelihatannya baru akan bertemu kurang lebih di Arab Saudi. Nah, cuman agendanya apakah setelah terjadinya konferensi keamanan di Munich atau akan terjadi secara bersamaan. Nah, mengingat hal tersebut, berarti kita masih banyak proyeksi ke depan terkait dengan pertemuan-pertemuan, dan juga ini mungkin salah satu atau mungkin beberapa cara yang sudah dilakukan oleh Donald Trump terkait dengan keinginannya untuk menekan harga minyak supaya inflasinya turun, kemudian mau tidak mau akhirnya bisa memaksa Fed menurunkan suku bunga. Nah, jadi ini yang persis dengan juga kita bahas dalam 1 minggu terakhir yang sudah kita publish di IG official Agroda Futures Official terkait dengan Trump Effect yang memungkinkan untuk dia mencari segala cara untuk menekan harga minyak. Nah, kesimpulannya teman-teman, ada spekulasi bahwa posisi ini justru akan membuat pasokan yang lebih melimpah dari Rusia ke pasar minyak global. Dan itu akan berarti juga supply atau pasokan yang melimpah akan menekan harga minyak kalau misalkan dikaitkan dengan supply versus demand, di mana demand untuk saat ini juga relatif lebih lemah. Nah, otomatis inilah yang membuat harga minyak mengalami penurunan. 3 poin itu. Nah, tapi ada satu hal atau satu faktor yang memungkinkan dia akan tetap tertahan, dan ini kemungkinan kita baru akan lihat di kurang lebih di hari Sabtu ya, karena kita punya deadline untuk Hamas menyerahkan atau melepaskan sandera dan melanjutkan gencatan senjata dengan Israel di hari Sabtu. Israel sendiri sudah bersiap kalau misalkan sampai deadline tersebut tidak terwujud, maka dia akan menghanguskan atau dalam kata lain menyerang secara membabi buta ke pangkalan-pangkalan yang dicurigai sebagai pangkalan militer ataupun pangkalan persembunyian dari tentara Hamas. Nah, itu yang harus kita pahami ataupun kita waspadai. Nah, terkait dengan kebijakan tarif, sepertinya kita tinggal tunggu waktu lagi, bahwa kebijakan ini sebetulnya sudah bukan hal yang baru, karena kita dari sejak hari Senin sudah mendengarkan ini, dan bahkan Trump sendiri mengatakan bahwa mereka akan melakukan penandatanganan executive orders terkait dengan kebijakan tarif timbal balik atau reciprocal ya, reciprocal, dan kelihatannya bisa terjadi nanti malam atau mungkin di hari Kamis atau ya Kamis malam waktu setempat, berarti Jumat dini hari ya. Dan kita akan coba perhatikan apakah ini akan tegas atau tidak, karena beberapa waktu lalu kita sempat dapatkan kebijakan tarif yang baru untuk baja dan aluminium yang katanya secara universal akan berlaku, ternyata mundur, bukan 4 Maret menjadi 12 Maret. Nah, kita belum tahu ini apakah agenda ini akan dirilis lalu kemudian diumumkan dengan penegasan yang sama atau tidak. Nah, dampaknya apa? Masalahnya kalau misalkan ini diberlakukan teman-teman, berarti ada kemungkinan Jepang, Uni Eropa, ataupun bahkan China kelihatannya bisa mengalami atau menghadapi tarif yang jauh lebih besar dari yang mereka akan dapatkan. Kalau semula mereka cuma mendapatkan 10% untuk Uni Eropa ataupun bahkan China, kelihatannya ini bisa lebih tinggi dari itu kalau misalkan ini diberlakukan. Dampak kepada market seperti apa? Tentunya kekhawatiran, ketidakpastian terkait dengan tarif itu akan membuat risk aset seperti saham ataupun bahkan mata uang lain yang berlawanan dengan US dollar itu akan relatif melemah. Nah, sementara komoditi itu kemungkinan akan relatif lemah juga, terutama komoditi yang disangkutkan dengan harga minyak atau ya minyak mentah ya. Ini kaitannya dengan pertumbuhan permintaan yang akan relatif lebih lemah kalau misalkan kondisi ekonominya semakin tidak menentu. Nah, yang terakhir tentunya safe haven. Safe haven tentunya akan diminati dan akan bergerak positif atau mulai kenaikan. So, apa saja safe havennya? Salah satunya adalah emas, dan juga kita kaitkan dengan US dollar terlebih dulu. Dan itu kemungkinan akan kembali terjadi pengulangan. Jadi hati-hati. Seperti yang kemarin kita sempat singgung, jangan lengah sampai ke akhir pekan. Nah, PBOC sendiri menerbitkan atau berencana untuk menerbitkan obligasi pemerintah, dalam hal ini adalah obligasi yuan, dan inilah yang membuat kenapa
indeks saham Hang Seng melesat dengan sangat cepat. Kita sudah dapatkan 22.400 atau bahkan 22.500 ya. Dan kita punya resisten di 22.700-an, di mana level 22.700 itu adalah level tertinggi di bulan Januari 2023. Dan sejak saat itu dia mengalami penurunan. Jadi penembusan level 22.000 ini kurang lebih ya memunculkan lagi ekspektasi tersebut, teman-teman. Dari sejak penurunan di Februari 2023, sekarang muncul dengan Februari 2025 yang ternyata sudah equal, sudah imbang, dan mungkin tinggal menghadapi satu resisten lagi. Kalau misalkan ini terjadi dan berjalan mulus, saya rasa bukan masalah kita akan lihat lagi 22.800 atau bahkan ya kita anggap saja 23.000 sudah sangat-sangat di depan mata. Dan ini saya lebih teringat lagi dengan apa yang pernah kita bahas, bahwa Hang Seng adalah valuasi yang paling murah dan akhirnya mendapatkan dorongan seperti ini. Dan kita belum sampai ke kebijakan fiskal atau stimulus fiskal yang akan direncanakan oleh pemerintah China dan kemungkinan baru akan muncul di bulan Maret. Jadi ini adalah awalan yang sangat baik di awal tahun yang juga kita anggap bahwa ini efek berikutnya dari stimulus-stimulus yang dijanjikan. Sementara fokus minggu ini berarti kita sudah selesai dengan Powell, kemudian juga dengan CPI. So yang belum atau yang masih dalam on progress itu adalah terkait dengan pembicaraan damai untuk Rusia Ukraina. Kemudian kita belum dapatkan agenda persisnya kapan Rusia atau kapan Cina akan bertemu dengan Amerika, dan kita akan coba cek di sini apakah Trump menyediakan waktu untuk bertemu Xi Jinping apa tidak. Nah, kemudian dari data ekonomi mungkin nanti melalui data PPI, besok kita akan atau sore ini ya kita akan berhadapan dengan data GDP Inggris. Kemudian besok kita akan berhadapan dengan retail sales. Ya, kita coba cek dari beberapa data tersebut apakah ada yang kecenderungan mendukung atau tidak. Sekedar mengingatkan kembali geopolitical event untuk minggu ini ada Munich Security Conference dan itu akan dilakukan 14-16 Februari. Kemudian kesepakatan gencatan senjata Israel Hamas yang akan ada deadline untuk Hamas terutama di hari Sabtu. Kemudian kebijakan tarif universal yang menurut rencana berarti salah satunya akan diumumkan untuk nanti malam. Ya, jadi ini agenda-agenda yang bisa memicu konflik geopolitik. Jadi kalau misalkan saya masukkan tarif di situ karena ada kecenderungan geopolitik atau hubungan antar negara itu akan terganggu kaitannya dengan perjanjian perdagangan ataupun ketegangan perdagangan. So, perang dagang yang dikhawatirkan bisa saja terjadi. Oke, untuk hari ini data ekonomi kurang lebih data GDP ya yang diperkirakan akan relatif turun minus 0,1% dari 0,0%. Kemudian basis tahunannya kelihatannya juga relatif stabil ya 1,1% dari 0,9%. Kita tinggal tunggu saja apakah pound sterling akan mengalami buy on rumor sell on fake apa tidak, karena beberapa kali yang selalu kita perhatikan setiap muncul data ekonomi dari Inggris itu selalu terdorong terlebih dulu sampai akhirnya dia kehilangan tenaga dan akhirnya kembali dalam posisi penurunan. Nah, cuman masalahnya untuk saat ini mungkin tertolong oleh pelemahan US dollar. Tapi apakah pelemahan US dollar tersebut akan berlanjut atau tidak tergantung nanti malam. Selain tarif yang akan diumumkan oleh Trump, juga kaitannya dengan data initial jobless claim dan juga data PPI.